Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 60. Gak usah sacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Setigarba pun kini berkata pada Sun Wukong, "Sun Wukong, izinkan aku mengatakannya lagi. Aku berharap kamu itu bisa menang, tapi aku juga tidak akan mengalah agar dirimu bisa menang dariku ini." Lalu Sun Wukong pun kini mengatakan pada Raja Setigarba bahwa dirinya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Raja Setigarba ini. Kemudian Raja Setigarba pun kini mengangkat tangannya dan lalu mengatakan pada Sun Wukong, "Sun Wukong, lihatlah ini. Aku akan menunjukkan sesuatu pada dirimu." Dan tiba-tiba saja lantai 19 alam baka kini telah berubah menjadi lautan darah. Dan kini terlihatlah Sun Wukong dan Raja Setigarba, mereka berdua telah mengambang di atas lautan darah. Lalu tiba-tiba muncullah sesuatu dari dalam lautan darah itu. Sun Wukong pun menjadi terkejut, lalu dirinya kini berkata, "Apakah kau akan melakukan ilusi lagi?" Dan kini dari dalam lautan darah keluarlah sebuah monster besar yang siap menyerang Sun Wukong. Melihat monster yang sangat besar keluar dari lautan darah, Sun Wukong pun kini langsung bertanya, apa itu monster? Monster yang keluar dari lautan darah itu, di dalam tentakelnya memiliki mata yang sangat banyak. Lalu Raja Setigarba pun kini mengatakan pada Sun Wukong, "Sun Wukong, itu bukan monster, tapi itu adalah gulungan suci iblis. Itu adalah kitab suci tertinggi di dunia bawah. Dan di dalam kitab itu mencatat 9 rahasia paling misterius dari dunia bawah ini." Sun Wukong pun kini langsung melirik ke arah Raja Setigarba dan dirinya mengatakan, "Itu jelas-jelas monster gurita. Kenapa kau bilang bahwa itu adalah gulungan suci?" Raja Setigarba pun kini tertawa akan kata-kata dari Sun Wukong ini. Lalu Raja Setigarba mengangkat tangannya dan dia berkata, "Sun Wukong, ajaran Buddha itu tidak terbatas. Segala sesuatu tidak memiliki bentuk." Dan kini Raja Setigarba menggunakan kekuatan dari telapak tangannya. Dan tiba-tiba saja monster gurita raksasa itu pun kini tersedot masuk ke tangan dari Raja Setigarba ini. Dan benar saja, di tangan Raja Setigarba, monster itu kini telah berubah menjadi sebuah kitab. Raja Setigarba pun membuka kitab itu. Raja Setigarba yang sudah menggenggam kitab suci dunia bawah, dirinya pun kini mengatakan, "Sun Wukong, lihat ini. Ini adalah gulungan suci iblis." Sun Wukong pun lalu bertanya, "Terus kenapa kalau itu adalah gulungan iblis?" Raja Setigarba langsung membuka gulungan iblis itu, lalu dia mengatakan pada Sun Wukong, "Di dalam gulungan ini ada sebuah rahasia besar, dan rahasianya ada pada halaman terakhir. Pada halaman terakhir ini tertulis, kesengsaraan besar dunia bawah akan datang. Kamu harus menemukan seseorang yang mampu menghancurkan pesona iblis, karena jika tidak, maka dunia bawah ini pasti akan jatuh." Sun Wukong yang mendengar perkataan dari Raja Setigarba, kini dirinya pun langsung bertanya, "Lalu apakah yang kau cari itu adalah aku? Dan apa hubungannya kejatuhan dunia bawah dengan diriku ini?" Raja Setigarba pun langsung mengatakan pada Sun Wukong, "Raja monyet, kujelaskan padamu, kesengsaraan besar dunia bawah itu pasti akan membuat langit tergoncang. Bahkan dunia manusia dan dunia iblis juga akan tergoncang. Ketika iblis menari di alam liar, 100 hantu merajalela, maka 3 alam akan berada dalam kekacauan." Sun Wukong pun langsung berkata, "Lalu apakah aku bisa membantumu?"
Diriku ini ingin lari dari pesona iblismu saja tidak bisa. Lalu apakah aku bisa membantumu? Dan dengan cepat, kini Raja Sitigarbha terbang dan dia pun langsung berada di hadapan Sun Wukong. Lalu Raja Sitigarbha pun kini mengatakan, bau ini, hei monyet, jiwamu kini sudah mulai membusuk ya. Kemudian Sun Wukong pun kini terdiam. Lalu dirinya mengatakan, tampaknya waktu 3 jam yang diberikan oleh Raja Reinkarnasi sudah habis, dan aku akan segera menjadi roh busuk. Di saat Sun Wukong ini sudah mulai menyerah, tiba-tiba saja ada suara yang memanggilnya. Hai Raja Monyet Kecil. Sun Wukong pun lalu menoleh, dan ternyata yang memanggilnya itu adalah Su Yi. Dan kini terlihatlah di hadapan Sun Wukong, Su Yi beserta Biksu Tong, adik Niu, Wu Qing, dan juga Subaji sudah ada di tempat itu. Lalu Su Yi kini mengatakan pada Sun Wukong, aku mendengar bahwa ketika hidupku akan berakhir, aku akan bertemu dengan orang yang paling ingin aku lihat. Sun Wukong, aku sangat merindukanmu. Mendengar kata-kata rindu yang diucapkan oleh Su Yi ini, kini Sun Wukong menjadi tersepona. Ketika Sun Wukong tersepona oleh Su Yi, tiba-tiba adik Niu Moren langsung menghajar dan menampar wajah dari Sun Wukong. Adik Niu yang marah kini berkata, dasar monyet sialan, berani-beraninya kamu bermain dengan gadis lain di hadapanku ya. Dan adik Niu pun kini akan menghajar Su Yi. Sun Wukong yang melihat adik Niu akan mengamuk, dirinya pun langsung berteriak, jangan, hentikan. Dan tiba-tiba saja Su Yi beserta yang lainnya kini berubah menjadi asap. Lalu Raja Sitigarbha pun kini berkata pada Sun Wukong, Wukong, apa yang kau lihat? Sun Wukong pun langsung menjawabnya, aku melihat guruku dan juga adik-adikku, serta aku melihat Su Yi dan juga Niu Some. Raja Sitigarbha pun langsung bertanya, lalu apakah kau tahu arti dari semua itu? Sun Wukong pun kini terdiam sejenak dan lalu menjawabnya, ini adalah mereka. Setelah Sun Wukong merenungkan sebentar, dirinya pun merasa menemukan jawaban dan dia langsung berkata pada Raja Sitigarbha, aku sudah mengerti. Apa yang aku lihat bukanlah orang yang ingin aku temui, dan apa yang aku lihat itu adalah sebuah kekosongan dan bukan apa-apa. Raja Sitigarbha yang melihat Sun Wukong sudah agak mengerti, dirinya pun kini merubah menjadi wujud Sun Wukong dan lalu dia akan menghajar Wukong lagi. Dan Raja Sitigarbha pun kini berkata, oke, sepertinya dirimu sudah agak mengerti ya. Coba pikirkan kembali jawaban dari semua itu. Dan tiba-tiba saja tongkat Ruyi pun kini melayang di kepala Sun Wukong. Sun Wukong pun lalu berkata, kamu adalah Wukong, tapi kamu juga bukan Wukong. Karena semua ini hanyalah kekosongan, maka Wukong juga merupakan bagian dari kekosongan. Perkataan dari Sun Wukong itu kini mampu membuat Raja Sitigarbha berubah pada wujud aslinya. Lalu Raja Sitigarbha pun kini berkata, Sun Wukong, sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu akan memperlakukan pesona iblisku sebagai kekosongan dan kamu berharap bisa mengalahkanku. Tapi pada akhirnya dirimu sendiri mengakui bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu paham kan Wukong? Dan Wukong pun kini mengatakan pada Raja Sitigarbha, memang benar, aku tadi memang mengatakannya. Dan kini Raja Sitigarbha pun menunjukkan sesuatu yang lain kepada Sun Wukong. Lalu Raja Sitigarbha pun kini berkata, hei Sun Wukong, izinkan aku memperlihatkan satu hal lagi padamu. Aku adalah Sitigarbha dan ini adalah pesona iblisku. Semua hal yang aku ciptakan itu bukanlah sebuah kekosongan, dan itu adalah kenyataan. Kamu tidak akan bisa menganggapnya sebagai sesuatu hal yang kosong. Sun Wukong pun kini langsung menatap tajam ke arah Raja Sitigarbha dan dirinya juga berkata, Raja Sitigarbha, pernahkah kamu memperhatikan bahwa dirimu memiliki kebiasaan yang aneh? Raja Sitigarbha pun menjadi terkejut akan perkataan dari Sun Wukong ini. Lalu Sun Wukong pun melanjutkan kata-katanya, dalam percakapan antara dirimu dan diriku, kamu terus menyebut namamu dan juga namaku, dan kamu juga terus mengingatkanku bahwa pesona iblis yang kau miliki itu sangat aneh. Tapi pada akhirnya
Aku mengerti niat yang ingin kau sampaikan. Raja Sitigarbha pun kini berharap bahwa Sun Wukong benar-benar bisa memahami dan bisa memecahkan pesona iblis milik Raja Sitigarbha. Kemudian Sun Wukong kini juga langsung berkata, Raja Sitigarbha, sebenarnya dirimu ini hanya ingin membuatku melihat dan percaya bahwa pesona Raja Kera, pesona Raja Sitigarbha, dan juga jurus pesona iblis itu semua adalah kenyataan. Mendengar penjelasan dari Sun Wukong, Raja Sitigarbha pun kini tersenyum. Lalu Sun Wukong pun kini mengangkat tongkat ruyinya dan dia mengatakan lagi, tapi faktanya adalah semua itu adalah kosong Raja Sitigarbha, dan kamu sebenarnya juga adalah sebuah kekosongan. Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun kini memukulkan tongkat ruyinya pada kepala Raja Sitigarbha. Pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong itu kini benar-benar membuat kepala dari Raja Sitigarbha itu hancur. Dan hancurnya kepala Raja Sitigarbha itu kini berubah menjadi serpihan kaca. Dan di dalam kaca itu terdapat banyak bentuk dari wujud-wujud yang telah dikeluarkan oleh Raja Sitigarbha. Dan kini Sun Wukong pun melemparkan tongkat ruyinya ke udara, lalu dirinya berkata, semua itu adalah kosong, dan yang terpenting Raja Kera ini juga adalah kosong. Lalu Sun Wukong pun kini menggunakan tongkat ruyinya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan akibat pukulan dari tongkat ruyi itu, kini kepala Sun Wukong juga pecah dan menjadi sebuah kaca. Dan di dalam pecahan kaca dari tubuh Sun Wukong ini juga terdapat banyak bentuk, di antara lain Suyi, Biksu Tong, Adik New, Wuching, dan juga Baji. Dan kini Sun Wukong telah mampu memecahkan jurus pesona iblis milik Raja Sitigarbha. Dan terlihatlah di hadapan Sun Wukong kini sudah ada monster tauren, Raja Sitigarbha, Raja Jisoo, dan juga roh darah bumi. Raja Sitigarbha kagum dengan kemampuan yang dimiliki Sun Wukong. Lalu Raja Sitigarbha kini berkata, akhirnya Sun Wukong, akhirnya dirimu dapat memecahkan pesona iblisku. Aku berjanji akan melakukan sesuatu untukmu, Sun Wukong. Sun Wukong pun kini berkata, permintaanku tidak banyak. Aku hanya ingin kembali ke dunia. Raja Jisoo dan juga roh darah bumi yang mendengar kata-kata bahwa Sun Wukong ingin hidup kembali, dirinya pun kini langsung melompat dan menyerang Sun Wukong. Lalu Sun Wukong pun kini berkata, tampaknya kalian menolak bahwa aku kembali ke dunia ya. Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Pada saat itu, tubuh dari Aoye ini menjadi mengembang dan akan meledak. Lalu tiba-tiba saja, setelah mengembang menjadi besar, kini tangan dari Aoye langsung kempes dan dia kini terlihat menjadi seorang tengkorak. Aoye yang sudah dalam bentuk tengkorak ini langsung berkata, Biksu, selamatkan aku. Dan kini semua orang juga telah tiba di tempat itu. Lalu Yutao pun kini berkata, Biksu, apa yang terjadi pada Aoye? Dan kini tubuh dari Aoye sudah kembali seperti semula. Lalu Aoye ini berkata pada Biksu Tong, Biksu, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan aku dapat bangkit dari kematian. Semua ini karena bantuanmu. Semua orang yang berada di situ kini menjadi senang karena akhirnya Aoye telah kembali seperti semula. Lalu Tuan Su kini melirik ke arah Biksu Tong, dan dia melihat sebuah rumput dan juga bunga yang tumbuh di dekat Aoye. Semua orang pun kini merasakan bahagia karena Aoye telah kembali. Begitu juga dengan Aoye yang kini tertawa pada Biksu Tong. Tuan Su yang melihat rumput dan bunga tumbuh di tempat itu, dirinya pun kini mengatakan, darah Tang Sanjang memiliki kekuatan magis. Jika aku bisa mengambil dan memiliki darah Tang Sanjang ini, pasti klan tiran umur panjang akan menjadi penguasa 6 badai monster. Dan kini Yutao pun menatap ke arah Biksu Tong, lalu dirinya bertanya, Biksu, darahmu? Biksu Tong pun langsung menjawabnya, jangan tanya aku, karena aku juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Biksu Tong dan Aoye kini pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu kini Tuan Su dan pengawalnya memiliki rencana buruk pada Biksu Tong. Biksu yang telah kembali ke penginapan
Di saat tengah malam dirinya pun mengajak semua timnya untuk kabur dari tempat ini. Pada saat itu Baishi berkata, "Biksu, apakah kita benar-benar ingin pergi tanpa pamit?" Dan Biksu Tong pun menjawabnya, "Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir semuanya akan menjadi tidak terkendali." Dan kini Biksu Tong serta para timnya pergi secara diam-diam meninggalkan tempat dari Tuan Su ini. Dan itu semua adalah penyebab kenapa Biksu Tong itu dikejar oleh para mayat hidup dan juga dikejar oleh Tuan Su. Karena Biksu Tong memiliki darah ajaib yang bisa mengembalikan kehidupan para mayat hidup ini. Tuan Su yang kini menghadang Biksu Tong dirinya pun kini berkata, "Biksu, Tuan Su ini sudah bingung untuk sementara waktu. Dan selama ini aku sudah salah karena telah mengubur suku dan wargaku di pemakaman Changseng, sehingga mengubahnya menjadi monster abadi. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar yang telah kulakukan." Baishi pun langsung menjawabnya, "Tidakkah kamu ingin menggunakan prajurit mayat hidup ini untuk meningkatkan kekuatan monster umur panjang dan untuk melawan 5 monster lainnya?" Tuan Su pun langsung menjawabnya, "Kata-kata dari Biksu Tong telah membuatku sadar. Sepertinya dengan bantuan darah dari Biksu Tong, aku berharap semua mayat hidup di sini bisa hidup kembali. Dan Biksu, silakan kamu kembali dan kita diskusikan hal ini." Biksu Tong pun lalu menjawabnya, "Aku tidak berpikir bahwa aku akan bernegosiasi denganmu." Dan kini semua orang dikejutkan karena tiba-tiba saja dari dalam jurang kini muncul sesuatu berwarna biru. Yuto pun langsung mengatakan, "Woi semuanya, lihatlah ke dalam jurang itu." Dan kini dari dalam jurang muncul sekumpulan monster yang akan ke tempat itu. Lalu Tuan Su pun kini berteriak, bagaimana monster 2 dari 6 monster kini datang ke tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tim Biksu Tong ini juga akan bertempur melawan monster ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.